Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwana Putri Setiawan. Saya di sini akan membacakan materi sosiologi, yaitu pengertian dari sosiologi itu sendiri. Yang pertama, pengertian sosiologi menurut harfiah yaitu kelompok sosiologi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Lalu ada pengertian kelompok sosiologi menurut Sujono Sukanto, yaitu kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mengerti. Lalu yang kedua ada Paul de Harven, yaitu kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu Joseph S. Rock and Roland Warren, yaitu kelompok sosial adalah sebagai kelompok yang terdiri dari atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah Mayer Pollack, yaitu kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur dan untuk memenuhi kepentingan bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amara Maulidia dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Pontianak tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah sosiologi. Di sini saya akan membagikan tentang kelompok sosial menurut para ahli. Di sini saya akan membacakannya. Yang pertama, ada kelompok sosial menurut Willa Huki. Kelompok sosial menurut Huki adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Yang kedua, George Homans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Kemudian ada Robert K. Merton. Kelompok sosial menurut Merton adalah merupakan kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Yang ketiga ada menurut Bierstedt. Kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis berhubungan satu dengan yang lain tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Kemudian, setiap himpunan manusia agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Setiap anggota kelompok mereka bertambah erat. Faktor-faktor kesamaan tersebut antara lain: yang pertama, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, persamaan ideologi politik, dan yang terakhir adalah persamaan musuh. Agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, kelompok sosial ini berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang ketiga, ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor-faktor kesamaan tersebut antara lain: yang pertama, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusfiani Amalia Hakiki. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kelompok sosial. Yang pertama ada klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Yang kedua, berdasarkan derajat interaksi dalam kelompok. Yang ketiga, berdasarkan kepentingan dan wilayah. Yang keempat, berdasarkan kelangsungan kepentingan. Dan yang terakhir, berdasarkan derajat organisasi. Yang kedua, ada kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Pada masyarakat yang kompleks, biasanya setiap manusia tidak hanya mempunyai satu kelompok sosial tempat ia menjadi anggotanya. Namun, ia juga menjadi anggota beberapa kelompok sosial sekaligus. Terbentuknya kelompok-kelompok sosial ini biasanya didasari oleh kekerabatan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau kedudukan. Keanggotaan masing-masing kelompok
sosial tersebut akan memberikan kedudukan dan prestasi tertentu. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sifat keanggotaan suatu kelompok tidak selalu bersifat sukarela, tapi ada juga yang sifatnya paksaan. Misalnya, selain sebagai anggota kelompok di tempat bekerja, Pak Tomo juga anggota masyarakat, anggota perkumpulan bulu tangkis, anggota Ikatan Advokat Indonesia, anggota keluarga, anggota paguyuban masyarakat Jawa, dan juga sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga ada in-group dan out-group. Sebagai seorang individu, kita sering merasa bahwa aku termasuk dalam bagian kelompok keluargaku, margaku, profesiku, rasku, alma materku, dan negaraku. Semua kelompok tersebut berakhiran dengan kepunyaanku. Itulah yang dinamakan kelompok sendiri atau in-group. Karena aku termasuk di dalamnya, banyak kelompok lain di mana aku tidak termasuk keluarga, ras, suku bangsa, pekerjaan, agama, dan kelompok bermain. Semua itu merupakan kelompok luar atau out-group karena aku berada di luarnya. Keempat, ada kelompok primer atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. Menurut Charles Hutton Coley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama yang erat yang bersifat pribadi. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang, antara dengan siapa berhubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Baiklah, selanjutnya yaitu yang nomor 6, formal group dan informal group. Nah, formal group itu adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Nah, kriteria rumusan organisasi formal group itu merupakan keberadaan tata cara untuk memobilisasikan dan mengordinasikan usaha-usaha demi tercapainya tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat khusus. Nah, sedangkan informal group itu adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Nah, kelompok-kelompok tersebut biasanya berbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Nah, dasar pertemuan-pertemuan tersebut itu adalah kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 7, yaitu membership group dan referensi group. Menurut pendapat Robert Camerton, membership group itu adalah suatu kelompok sosial di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan referensi group itu adalah kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang atau bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 8, kelompok okupasional dan volunteer. Nah, kelompok okupasional yang merupakan kelompok tersebut terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Nah, kelompok volunteer ini mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang semakin luas jangkauannya tadi. Perkenalkan, nama saya Ruth Kartika Sari. Di sini saya akan melanjutkan pemahaman materi yaitu tentang kelompok okupasional dan volunteer. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari okupasional terlebih dahulu. Di sini kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Nah, kelompok semacam ini sangat besar peranannya di dalam mengarahkan kepribadian seseorang, terutama para anggotanya. Kemudian pengertian yang kedua yaitu pengertian kelompok volunteer. Di sini kelompok volunteer ini mencakup orang-orang yang punya kepentingan sama. Namun kelompok volunteer tidak mendapatkan perhatian masyarakat semakin luas jangkauannya. Dengan demikian, kelompok volunteer tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual atau tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Materi berikutnya yaitu tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kerumunan dan ada publik.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kerumunan tersebut. Kerumunan adalah sekelompok individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Peranan utama dari kerumunan tersebut adalah orang-orang yang hanya secara fisik. Sedikit banyaknya jumlah kerumunan adalah sejauh mata dapat melihat dan selama telinga dapat mendengarkannya. Di sini, kerumunan tersebut dapat bubar jika orang-orangnya juga ikut bubar. Oleh karena itu, kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara atau temporer. Kemudian bagian yang kedua yaitu publik. Di sini publik berbeda dengan kerumunan, di mana publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi di publik ini terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, televisi, film, majalah, dan yang lain sebagainya. Nah, di mana alat-alat penghubung semacam ini lebih memungkinkan suatu publik mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan kerumunan. Akan tetapi, karena jumlahnya yang sangat besar, publik tidak ada pusat perhatian yang tajam sehingga kesatuan pun juga tidak ada. Kemudian, materi yang terakhir yaitu tentang masyarakat setempat atau community. Di sini pengertian dari masyarakat setempat yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau dalam suatu geografis dengan batas-batas tertentu. Faktor utama dari masyarakat setempat ini yang menjadi alasan dasarnya interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi penduduk di luar batas wilayahnya. Di sini, secara garis besar, masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi kedekatan hubungan antara hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Tetapi, tempat tinggal tertentu saja belum cukup untuk membentuk suatu masyarakat setempat. Hal inilah yang masih dibutuhkan adanya perasaan komunitas atau community sentiment. Baiklah, sekian dari penjelasan materi pembahasan dari saya. Sekiranya saya ucapkan terima kasih.